Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan coba untuk sharing bagaimana cara mengelola kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom. Mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki Google Classroom atau yang sudah paham, mungkin ini tidak dianjurkan untuk melihat video ini. Video ini hanya dikhususkan bagi para pemula yang baru mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa dikelola di Classroom terkait dengan tugas kelas? Nah, pertanyaan. Jadi pertanyaan ini adalah kuis, ya, bisa dikatakan kuis, pertanyaan-pertanyaan singkat terkait dengan materi tadi yang sudah kita sampaikan. Misalnya teman-teman membuat mau menggali pemahaman anak-anak atau peserta didik dari materi yang sudah terpaparkan, tinggal kita buat aja. Apa yang mau kita buat pertanyaannya? Misalnya menurut pendapatmu, kan gitu. Menurut pendapatmu. Nah, ini saya rasa nggak perlu saya sampaikan lagi. Kita mau menggali supaya mereka itu aktif dalam kegiatannya, tinggal kita susun aja pertanyaannya seperti apa, kan gitu ya, kita susun aja. Atau misalnya kalau dia pelajaran yang eksak atau matematika, contoh misalnya matematika, kemudian fisika, kimia, dan seterusnya yang serumpun, mungkin perlu masukkan rumus, kan gitu, perlu masukkan rumus. Jadi soalnya kita lampirkan aja di sini dari file. Kita tulis atau kita buat dalam bentuk file Microsoft Word, ya, file Microsoft Word untuk mereka kerjakan. Atau misalnya kalau teman-teman bisa, ini di sini ada beberapa dokumen, kita membuat langsung di sini bisa. Jadi dari Google Dokumen. Jadi kita nggak perlu, sebenarnya fungsinya sama seperti Microsoft Word, ya, sama seperti Microsoft Word, tapi ini miliknya Mbah Google. Jadi kita bisa ketik langsung di sini, ketik. Ini belum terbuka sempurna. Jadi menunya sama seperti Microsoft Word, ya, menunya sama seperti Microsoft Word. Cuman memang ada kekurangannya. Kalau di Microsoft Word mungkin di situ lebih lengkap menunya. Kalau ini kan hanya beberapa saja, tidak semuanya ada. Alat. Nah, ini ada format, sisipkan. Nah, ini ada rumus-rumus, ada persamaan. Ya. Jadi sebenarnya ada. Jadi Google itu sebenarnya udah lengkap sih. Tinggal kita hanya mengeksplornya aja lagi. Jadi ini misalnya kita mau nambahkan materi, ya, pertanyaan, bukan materi, ralat, pertanyaan. Nah, sudah kita buat seperti itu. Tugasnya sudah kita buat. Opsionalnya kita buat keterangannya apa. Kemudian kita setting berapa poin atau berapa nilainya. Bisa tidak nilai, bisa. Tapi kalau saya rasa kalau untuk kuis pasti akan kita nilai, karena untuk mengetahui pemahaman mereka. Kemudian di sini kita buat tenggat waktu, ya. Kenapa tenggat waktu harus dibuat? Supaya tahu mana siswa yang aktif, mana yang siswa yang tidak aktif. Jadi kalau kita tidak buat tenggat waktunya, kita tidak tahu mana siswa yang mengerjakan tepat waktu, mana siswa yang tidak mengerjakan dan tidak tepat waktu. Nah, kita buat misalnya tadi tanggal 28, kita masuknya jam 8.50. Kita hitung aja lah durasi videonya, misalnya 10 menit. Ya, durasi videonya 10 menit, dari 8.50 sampai jam 9. 9 berarti kita selesainya misalnya jam 9.40. Maka kita buatlah di sini tugas itu atau kuis itu diselesaikan jam 9.40. Topiknya apa? Kita masukkan ke materi yang kedua. Jadi supaya dia tergabung di situ.
Nah, di sini ada opsi siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kalau ini mau kita buat dalam bentuk diskusi, kalau tidak usah, hilangkan aja centangnya. Nah, kemudian kita jadwalkan tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang tadi. Oke. Nah, ya, jadi ini langsung masuk kuisnya. Nah, ini dalam kegiatan KBM-nya. Jadi siswa itu kalau saya biasanya materi kemudian saya kasih kuis, mereka akan mengerjakan di dalam jam KBM kita. Kemudian saya akan kasih satu lagi penugasan. Jadi saya akan buat tugas. Misalnya di sini saya buat tugasnya apa? Portofolio misalnya. Portofolio judulnya. Apa kita buat? Ya, ini terserah kita. Sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya teman-teman mau buat portofolio tentang apa tadi? Perjuangan misalnya kan gitu. Atau misalnya buat portofolio tentang kegiatan siswa setelah pembelajaran, misalnya apa? Diskusi. Nah, jadi mereka membuat diskusi di luar jam pelajaran, bisa. Apanya yang di portofolio kan? Ya, hasil diskusinya. Jadi nanti teman-teman bisa minta laporan hasil diskusi itu, ketik di sini. Perlu lagi dilampirkan tambahan, perlu kalau memang ada format laporan diskusinya, misalnya seperti itu. Kalau tidak ada ya kosongkan saja. Tinggal kita buat keterangan, misalnya di sini tugas dikumpul paling lambat tanggal sekian, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ketentuan yang kita harapkan dari tugas tersebut. Jadi fokus di petunjuk opsionalnya supaya memudahkan mereka untuk mengerjakan tugas. Nah, ini sama seperti kuis tadi, kita buat penilaian juga, kita buat batas waktu. Jadi kalau tadi misalnya kita kan masuknya tanggal 28 itu. Jadi penugasan ini kita kasih tenggat waktunya misalnya 1 minggu. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 3 misalnya. Pukul berapa? Pukul 23.59. Jadi sampai tengah malam, batas limit terakhirnya sebelum tanggal 4. Ya, jangan 1 minggu. Nah, itu tenggat pengumpulan tugas portofolionya. Nah, jadwal tugas ini masuk sama kita buat seperti jadwal di jam pelajaran awal. Jadi kita buat tugas ini masuk ini bisa kita setting, misalnya tugasnya masuk tadi udah kuis 10 menit, ya kan? Nah, di akhir 5 menit terakhir sebelum bubar atau 10 menit terakhir, maka kita buat misalnya di 9.30 sebelum kelas selesai, maka kita buat tugas seperti itu, ya kan? Oh, ada yang kurang, ternyata ini tadi belum masuk ke dalam topik, maka kita buat topiknya dulu supaya terkumpul dia, baru kita jadwalkan ulang. Nah, jadi sini sudah tersusun. Jadi untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang akan kita masuki tanggal 28 ini, materi tugasnya sudah ada semua. Ini akan muncul secara otomatis di beranda siswa atau siswi yang ada di classroom kita. Secara otomatis. Itu tidak akan meleset waktunya. Kalau meleset pun paling hanya beberapa menit saja, karena mungkin jam yang mereka gunakan tidak standar jam waktu internasional seperti itu kira-kira. Oke, nah, jadi itu tugas ya, itu untuk tugas kelas. Sampai di sini saya rasa masih bisa dipahami ya. Kalau seandainya nanti tidak paham atau masih ada yang kurang jelas, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ya. Kemudian di sini ada anggota. Jadi anggota ini adalah siswa yang masuk di kelas kita. Sebenarnya di dalam Google Classroom ini, guru itu tidak hanya satu orang. Ya, tidak hanya satu orang. Kenapa? Karena di sini kita bisa tambahkan. Misalnya kita punya teman yang lebih paham materi tentang satu
objek misalnya, atau ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak paham, kita bisa undang sebenarnya guru yang lain atau teman kita yang lain untuk masuk ke classroom kita. Caranya bagaimana? Dengan ketikkan emailnya, nama emailnya. Kita ketik, kemudian kita undang. Nanti undangan itu akan secara otomatis masuk di kelasnya. Nah, oke. Nah, ini sekilas tentang anggota. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai. Jadi teman-teman sekalian yang sudah membuat classroom, mungkin memang ini tidak seperti aplikasi e-learning pada umumnya seperti itu ya. Jadi ini bentuk kelas yang sangat-sangat sederhana, tapi kalau untuk pembelajaran daring sangat mumpuni lah, bisalah kita gunakan. Kenapa? Karena fiturnya selain penugasan juga ada evaluasi. Jadi selain dari perencanaan proses, ada evaluasi juga di dalam Google Classroom ini. Jadi kita bisa mengevaluasi siswa. Jadi mana siswa yang aktif kita bisa lihat di sini. Ya. Ini bisa kita lihat. Jadi tugas yang sudah masuk atau tugas yang sudah dikerjakan yang terjadwal itu akan otomatis masuk nilainya di sini. Akan masuk nilainya dan ada keterangannya. Ini mereka yang tepat waktu misalnya. Ini yang tepat waktu. Ini yang selesai tapi terlambat. Ini selesai dia, tapi terlambat. Ya. Terlambat dia nyerahkannya. Ini 14.30. Wah, ini sudah jauh kali kan gitu. Nah, jadi kita tahu dia ini kebetulan absen ya, absen. Jadi nanti akan muncul di sini tugas kelas, tugas. Mana yang sudah dikerjakan oleh mereka akan muncul. Nah, ini yang tidak mengerjakan. Nah, ini perlu kita cari tahu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Ya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Mungkin karena jaringan tidak ada atau memang dia tidak mau, kan seperti itu. Ya. Inilah evaluasi, gunanya evaluasi. Jadi kita bisa melihat yang aktif. Jadi tidak fiktif ya teman-teman nilainya. Oke, nah saya rasa sampai di situ cukup ya untuk dipahami. Kemudian ya, kalau untuk memberikan nilai kepada siswa, itu kita tinggal lihat dari tugas yang sudah dikerjakannya. Kalau dia sudah mengerjakan tugas, maka kita kasih nilainya. Ya. Ya. Tunggu ya, kita cek ya. Kalau dia yang sudah mengerjakan tugas, otomatis nilainya akan masuk. Tapi yang membuat nilai itu ya kita, bukan dari Google-nya ya. Kita yang memberikan nilai, bukan Google-nya. Contoh seperti ini misalnya, saya ini sudah ada diserahkan. Nah, ada yang sudah beberapa ada nilainya. Nah, kita bisa lihat jawaban mereka dari kuis. Ya, ini contoh kuis yang sudah dikerjakan. Jadi kita bisa lihat, wah ini inilah jawabannya, kan gitu. Nilainya sudah ada, tinggal kita ketikkan aja di sini berapa nilainya. Misalnya nilainya 86 misalnya seperti itu. Udah tersimpan otomatis. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke. Nah, jadi ini yang belum mengerjakan tugas nih, ada beberapa orang ini. Sudah ditugaskan tapi tidak diselesaikan materi apanya, tugasnya. Ya, tidak diselesaikan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk video yang akan datang atau yang selanjutnya nanti saya akan coba buat tutorial bagaimana cara membuat ulangan di Google Classroom dengan menggunakan Google Dokumen atau Google Form. Ya, kita akan coba buat pakai Google Form. Jadi nanti di situ lebih bagus lagi, nilai itu akan otomatis masuk. Jadi kita nggak perlu lagi untuk masukkan nilai secara manual. Untuk ulangan mereka. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video tutorial tentang pengelolaan Google Classroom. Kalaupun ada yang kurang paham, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk
buat video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.